Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Wilayah Kuta Selatan kini masuk zona merah penyebaran rabies di Badung. Pemerintah Kabupaten Karangasem hingga saat ini belum mencabut status kejadian luar biasa atau KLB campak di 2 desa. Polisi tangkap pengoplos LPG di Karangasem yang raih untung 100 juta rupiah sebulan. Jalur penghubung Pengastian Pendem di Jemberana hampir tidak bisa dilalui kendaraan karena kondisinya rusak parah. Senin malam 29 September lalu, jalan ini tiba-tiba longsor sehingga sebagian badan jalan rusak dan menyulitkan kendaraan untuk melintas. Bupati Jemberana Imade Kembang Hartawan bersama Wakil Bupati Patriana Krisna meninjau langsung kondisi jalan. Ia berjanji akan segera memperbaiki jalur penting agar lalu lintas tidak terganggu. Upaya-upaya kami sudah lakukan semaksimal mungkin. Tentu juga harus belanjanya sangat efektif. Saya berusaha menghitung kira-kira minimal jangan sampai dalam kondisi keuangan begini kita kemudian menggunakan dana itu maksimal. Artinya apa? Contoh kemarin di Sumur, ketika itu dinaikkan jembatannya dibuat besar ya 2,5 miliar habis. Tapi ketika dibuatkan plat deker yang panjang, yang sederhana 500 juta cukup. Gitu. Kita sih inginnya bagus ya, lebar, besar, tetapi kan karena keterbatasan anggaran yang penting bisa digunakan. Seperti Pendem kemarin minta pelebaran, oke pelebaran sampai 1 meter kita masih bisa, tapi kalau 2-3 meter memang bagus, tetapi kan anggarannya besar, sehingga kita tidak mengerjakan yang seperti itu. Untuk sementara arus lalu lintas terpaksa dialihkan ke jalur Hardis Lane. Namun jalur ini memiliki keterbatasan terutama untuk kendaraan roda 4. Oleh karena itu pemerintah daerah agar segera memperbaiki jalan Pengastian Pendem karena strategis. Liputan melaporkan dari Jemberana. Cuaca yang tidak menentu selama beberapa minggu terakhir membuat nelayan di pantai Kelan Badung hanya bisa merenung. Pasalnya hasil tangkap ikan merosot, berarti uang yang masuk juga bakal seret. Biaya operasional seperti bensin dan logistik makanan tidak menutupi dengan hasil tangkapan. Biasanya nelayan di pantai Kelan bisa membawa pulang 50 hingga 60 kg ikan sekali melaut. Ini hanya 10 hingga 15 kg. Sementara biaya bahan bakar yang dipenuhkan Rp700.000 setiap kali mencari ikan. Drastis Pak, dari biasanya ya 50-60 kilo sekarang tinggal 10, 15 kilo itu dah maksimal. Jadi berdampak dengan hasil tangkapan? Oh ya, Pak, ya? Pasti itu Pak, berdampak. Sangat terasa dampaknya itu. Sekarang bahan bakar aja Pak untuk nelayan itu sampai 700.000. Kalau cuma 10 kilo kan nggak sampai balik modal gitu loh Pak. Jadi berpengaruh dengan pendapatan hari ini Pak ya? Iya, pasti itu. Untuk itu ya keras pengaruhnya, kadang-kadang itu tidak bisa menutupi bahan bakar untuk nelayan. Kadang-kadang itu belum tentu dia dapat maksimal, kadang-kadang dapat ya 10 kilo, kecuali kalau musim cuaca bagus baru kurang lebih ya 50. Dia menurun Pak ya, menurun, ya. Hasil tangkapan? Hasil tangkapannya tidak mesti kita lihat situasinya juga, cuacanya. Tidak ada jalan lain dalam kondisi cuaca seperti ini, nelayan hanya bisa menunggu cuaca kembali normal. Untuk sementara sambil menunggu, para nelayan mencari sampingan agar dapur mereka bisa terus mengebul, sehingga anak dan istri bisa terus makan. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Badung.
Pancasila adalah ideologi bangsa dan tidak bisa diganggu-gugat. Sebagai generasi penerus bangsa, wajib menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut terungkap saat upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman kantor Bupati Bangli yang dipimpin langsung Bupati Bangli Sang Nyoman Sedanarta. Bupati meminta seluruh masyarakat Bangli semakin solid dan bersatu membangun daerah, terutama generasi muda. Saat ini generasi muda tengah menghadapi gempuran kemajuan teknologi dan mereka harus mempersiapkan diri dengan berbagai keterampilan. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober 2025. Peringatan ini bisa menjadi momentum untuk menyadarkan diri tentang pentingnya melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tim Liputan melaporkan dari Bangli. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengunjungi Desa Wisata Penglipuran di Bangli. Kunjungan ini berkaitan dengan salah satu upaya Kementerian Pariwisata untuk mendorong pariwisata pedesaan yang menawarkan suasana asli dan khas desa Bali. Bali memiliki banyak desa yang khas dan unik, sehingga berkembang menjadi desa wisata untuk menarik wisatawan. Pengembangan desa wisata ini bisa dari segi penambahan atraksi dan pengembangan akomodasi hingga kuliner. Menurut pengelola Desa Wisata Penglipuran, Iwayan Subiarta, kunjungan Menteri Pariwisata ke Desa Wisata Penglipuran untuk pertama kalinya bisa menjadi penyemangat untuk memperbaiki kepariwisataan di Desa Penglipuran. Ditekankan oleh Ibu itu terkait dengan gimana masyarakat lokal di sini di Penglipuran harus tetap menjaga tradisi budaya dan yang ada di sini dan juga menjaga keharmonisan antara ekonomi, budaya dan lingkungan ini bisa berjalan dengan baik, karena ini adalah merupakan konsep dasar yang kita pegang teguh di sini sehingga desa wisata kita di sini ini tetap eksis sampai sekarang. Desa Wisata Penglipuran sejak awal berkomitmen melestarikan adat budaya lokal karena setiap event selalu menampilkan budaya lokal dan melibatkan masyarakat setempat. Untuk meningkatkan kearifan lokal dalam kepariwisataan, pengelola Desa Wisata Penglipuran akan memadukan cooking class, kuliner, serta menawarkan hutan bambu bagi wisatawan. Tim Liputan melaporkan dari Bangli.